Tapi saya masih penasaran, kenapa sih, motif apa yang membuat seorang Brigadir Joshua harus dibunuh tuh apa, Bang? Iya. Mau kita bicarakan nggak? Dia menuliskan Apa tuh kalau kita yang tembak, tapi atas dasar perintah atasan. Ferdi Sambo udah pegang pistol. Dia pegang pistol. Iya. Disuruh nembak si Joshua. Karena begitu aja, Richard mau nggak mau ya tembak-tembak aja. Ketakutan dia, daripada dia juga ikut mati. takut nggak? Atau Abang sudah bicara di mana-mana jadi pengacara Baradae? Itu saya udah pernah diancam dibunuh. Pak Jokowi tolong saya, kalau saya mati, Pak Jokowi tahu lah. Saya diancam. Dari Rumah Uya, Pasadena, California, Amerika, selamat pagi dan selamat malam dari Rumah Uya, Indonesia. Dan inilah The Real Rumah Uya. Selamat, saya nggak tahu nih, selamat pagi atau selamat malam, karena di sini pagi, di Indonesia malam. Selamat pagi dan malam. Selamat malam. Ya, ada bersama saya di sini, ya malam. Ada Bung Deo Lipa, sarjana hukum, atau Bang Olive ya? Ya, yang merupakan sarjana psikologi. Oke, sarjana hukum, sarjana psikologi juga, lulusan Universitas Indonesia. Teman lama saya, kita satu alma mater ya Bang ya? Iya. Di UI ya? Ya. Ya. Dan Bang, ini Bang Olive atau Bang Deo Lipa ini adalah pengacara dari Baradae, ya, di kasus tewasnya anggota polisi di rumah dinas polisi, tembak-menembak antar polisi ya Bang ya? Yang sekarang lagi heboh ya. Dan Bang Olive ini adalah pengacara barunya Baradae ya, yang selama ini orang taunya dia adalah pelakunya, pelaku utamanya, orang taunya. Tapi ternyata baru saja terungkap bahwa pelaku utamanya bukan Baradae. Baradae di situ hanya ya menyaksikan dan disuruh menembak, menembak setelahnya ya. Tapi ini saya akan bertanya langsung sama Bang Olive sebagai pengacara barunya Baradae, gimana sebetulnya kejadian yang benar atau kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Karena kok bisa berubah ceritanya nih, dari tadinya Baradae adalah pelaku utama, sekarang justru malah terlibat banyak polisi. Kalau kita lihat artikel berikut ini, ada pembunuhan Brigadir J, termasuk 3 Jenderal Polri. Ini kita lihat dari artikelnya, ya. Terus ada lagi Irjen Ferdi Sambo jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ada lagi Kapolri bilang ada upaya penghilangan barang bukti di kasus penembakan Brigadir J. Ada lagi peran Ferdi Sambo dalam kasus Brigadir J, menyuruh melakukan dan membuat skenario seolah-olah ada tembak-menembak. Ini dari artikel juga. Barang bukti dalam kasus Brigadir J ada yang dihilangkan dan rusak. Oke, ini sebetulnya sebelum saya bertanya tentang kejadian yang sebenarnya terjadi menurut versi Baradae, saya mau nanya dulu, kenapa pengacara Baradae diganti? Dari yang dulu, yang timnya banyak banget, sekarang berganti ke Bang Olive nih. Gimana Bang? Jadi gini Bang Uya. Iya. Saya nggak tahu ya kenapa bergantinya para pengacara ini, atau mereka tepatnya mengundurkan diri. Yang jelas begini, saya jelaskan dulu ya. Kalau kita secara sederhana berlogika, sebenarnya Baradae ini kan pangkat paling rendah di kepolisian. Tentu gajinya hanya paling tinggi 4 juta. Tapi kenapa dia bisa menyewa pengacara sebanyak 15 anggota pengacara yang kelihatannya pengacara top semua nih? Nah, itu pertanyaannya, ya gimana? Duitnya dari mana dia nih? Kok tiba-tiba ada pengacara 15 anggota pengacara dari kelas besar semua mengawal Baradae yang memang gajinya juga 4 juta. Ini tanda tanya. Maka kemungkinan kejanggalan dari sinilah kita mulai. Iya. Oke Bang, tapi saya mau tanya nih, bukannya setahu saya kalau ada anggota Polri yang bermasalah dengan hukum itu, pengacaranya yang menunjuk harus dari divisi hukum Mabes Polri atau Polda setempat? Ya, kalau
kepolisian atau anggota Polri atau oknum Polri melakukan tindak pidana, kan kepolisian Iya, ini kan termasuk wilayah sipil, iya, iya, undang-undang sipil KUHP biasa, bukan militer ya. iya, Jadi kalau dia melakukan iya. tindak pidana tentunya dia kena undang-undang KUHP biasa. Oke, Nah, oke, makanya oke, dia boleh memakai pengacara sipil, pengacara sipil. Nah, oke, gitu. oke. Itu harus persetujuan dari Divisi Hukum Mabes Polri nggak? Tidak, bebas, bebas. Bebas. Tidak ya, tidak ya. Oh, ini kasusnya berbeda berarti ya? Ya, Karena nih, oke, oke, oke. Dan Bang Olive, ya. ya, Bang Olive sendiri bertanya nggak kenapa? Atau mungkin tahu nggak kenapa pengacara yang lama itu mengundurkan diri? Katanya pengacara-pengacara besar itu. Ya, saya tahu, tapi saya Iya. pura-pura nggak tahu. Oh, oke. Ya, Mau dikasih tahu nggak? nggak usah. Jadi intinya Bang Olive ini memang ditunjuk oleh Mabes Polri dong? Iya, ditunjuk. Biasa kita Oh ya, ditunjuk berarti itu oleh yang tadi. kepolisian. Oke, berarti itu yang tadi saya pertanyakan bahwa emang yang menunjuk pengacara anggota Polri yang memiliki masalah ya emang harus Mabes Polri atau Polda ya setempat ya. Ya, nggak juga begitu. Iya. Oke, Jadi oke, gini, oke. karena pengacara lama mengundurkan diri, sementara penyidikan harus berjalan terus, sementara juga si tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan yang memerlukan pengacara, harus ada pengacara dalam penyidikan Iya. supaya tidak terjadi cacat formil. Nah, jadi kalau ada pengacara, Oke. tidak ada cacat formil, penyidikan bisa jalan terus. Makanya ketika mereka pengacara ini mengundurkan diri, ya Barreskrim langsung sigap memanggil pengacara merah putih yang biasa membantu Oke. kepolisian. Oke. Bang, Ya. pertama kali akhirnya memutuskan untuk menjadi pengacara Baradae. Ketemu Baradae pertama kali itu apa yang dilakukan atau ngomong apa Baradae? Tentunya saya ketemu sama tim penyidik dulu ya, pimpinan penyidik, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Ini ada masalah apa saya dipanggil? Sampai di dalam di ruang penyidik. Oh, ini masalah besar, Bang Olive. Masalah apa ya? Kan banyak perkara kita. Oh, perkara ini, Bang. Perkara pembunuhan Joshua. Oh, saya tahu itu kalau gitu. Gimana ceritanya? Diceritakan bla 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 bla. Oke. Sekarang di mana tersangkanya si Richard? Ada di sebelah lagi tidur, sebelah ruangan kan, dijagap sama anggota Brimob. Ya oke, terus gimana? Masih tidur orangnya. Saya juga kan waktu ditelepon jam 12 saya masih tidur juga. Baru bangun. Suruh berangkat. Saya berangkat sampai di Mabes Polri, sampai di Barreskrim. Ya oke. Nah, saya jelas ya sudah tunggu. Belakangan setelah bangunnya si Richard Baradae ini, kemudian ya sudah, saya dipandu sama pimpinan penyidik. Udah Bang Olive masuk aja ke dalam, biar ngobrol-ngobrol dulu. Ya saya masuk ke dalam. Nah ada satu posisi, walaupun kita diminta oleh penyidik untuk mendampingi tersangka, tapi kalau tersangka tidak mau, ya kita nggak bisa. Ya, oke. Ya, makanya saya perlu bicara dengan si Baradae ini, apakah dia mau jadi kuasa hukumnya, begitu. Mau langsung. Ya, jadi kita mulai dengan Baradae ini pakai bahasa Minasa, bahasa Bitung, bahasa Manado. Ngana bagaimana? Ya itu, ngana bagaimana? Nah, gitu. Oke. Ya, butuh berapa lama akhirnya sampai dia mau? Ya. Itu bahasa Manado itu kira-kira setengah jam. Ya. Jadi dia rileks, terus kemudian ya kita tanya permasalahannya apa, karena ada bikin masalah apa. Dia lagi galau kan. Nah kita bicara sama dia, ada saksi Brimob 2 nih yang jaga ini. Oke, terus gimana ngapain persoalan apa? Oke, sekarang kita pakai bahasa Indonesia kan ini nggak ngerti nih. Nah, jadi persoalan kamu apa nih Richard kan gitu kan? Ya Bang, saya bingung nih Bang, di kepala saya ini masih ada skenario lama, pikiran-pikiran lama itu melekat banget Bang. Iya. Perintah-perintah lama. Saya tahu ya. Ya. Oh kok bisa gitu? Ya pantas. Cuman kau ini mau bikin tulisan apa? Dia sudah sempat nulis
rupanya sama tim penyidik sudah sempat juga bikin tulisan, tapi sedikit aja, terus dia tidur. Nah, tapi dia Ini skenario bangun-bangun awal galau. ya berarti ya? Iya, ini udah, memang tim penyidik kita bagus nih. Saya merasa tim penyidik di Mabes Polri yang sekarang itu paling bagus. Karena saya tahu mereka. Keren ya. Kerja pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, mereka top lah penyidik ini. Nggak tahu apresiasi dari pimpinan kepada mereka, saya nggak tahu, tapi mereka paling top. Iya. Nah, ketika sudah tim ini, ya Dir, Wadir ada, Kasubdit, kemudian sama Kanit ada. Nah, kita rembukan, saya masuk, nah sudah. Ya saya semua nggak tahu asal mula penyidikan kan, karena saya juga waktu dipanggil ke Mabes Polri juga saya baru bangun tidur kan, langsung berangkat. Apa persoalannya apa saya nggak tahu, cuma dikasih sedikit. Nah, tapi saya harus menghadapi seorang tersangka pembunuhan, yaitu Richard, yang baru bangun. Yang cenderung menutup-nutupi ya awalnya. Iya. Richard baru bangun tidur, saya juga baru bangun tidur, sama-sama blank kita nih. Nah, tapi kita udah tahu perkaranya ini, saya udah ikutin juga perkaranya. Ya sudah, kalau gitu Anda mau ceritakan? Iya, mau cerita, mau bikin pengakuan. Ya sudah, tapi gini, baiknya ini kan kita kan karena saya psikolog, saya tahu jiwanya lagi galau, lagi susah dia. Iya. Kalau gitu, Richard, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai wawancara ini. Karena saya belum bikin surat kuasa kan. Iya. Ya kan? Richard gimana kalau saya bikin surat kuasa, setuju nggak? Ya nggak apa-apa Bang, oke. Dia main oke aja. Emang kacau. Langsung oke ya? Ya oke. Mungkin udah butak juga pikirannya dia juga. Nah, akhirnya saya keluar ruangan, saya minta kawan penyidik untuk bikinkan surat kuasa. Surat kuasa ini karena baru saya sendiri pengacaranya, jadi si Richard dengan saya aja. Richard memberikan kuasa kepada saya pribadi. 1 lawan 1. Head to head. Intinya akhirnya Richard atau Baradae bersedia untuk menjadikan abang kuasa hukumnya ya, intinya waktu itu ya? Iya, bersedia. Iya, nah. Kemudian kita ajak dia berdoa. Supaya dia tenang kan. Mari Richard kita berdoa, ngana berdoa aja. Dia bilang, Bang, saya lagi pusing Bang, susah saya berdoa, abang aja yang bantu saya berdoa. Ya oke lah, saya berdoa. Udah berdoa panjang, selesai, haleluya, puji Tuhan, amin. Semoga engkau dibuka jalan. Kira-kira begitu isinya. Doa saya macam-macam kan. Nah, setelah berdoa itu, saya setelah lagu rohani, lagu gereja. Dia dengar lagu pertama, dia ikut nyanyi. Lagu kedua dia ikut nyanyi. Dia begini. Nah, terus dia udah, oke Cat, gimana, udah tenang lu? Sudah Bang. Ya sudah. Lu mau cerita apa? Lu kan udah pelong. Ya, cerita aja semuanya, apa yang lu tahu semua. Tapi dia bilang, Bang, saya mau nanya dulu. Dia tulis tulisan kecil. Kalau saya menembak karena perintah atasan, ditulis di kertas. Iya. Itu hukumnya bagaimana, Bang? Saya pikir saya kan pengacara lama nih. Wah, ini bisa lolos lu. Lu perintah atasan kan lu nembak? Iya, Bang. Oh, lu lolos lu. Udah lu ceritain aja apa adanya. Jadi dia memang sudah dari penyidik ada 1 lembar kertas yang masih coret-coretan. Ya saya tambah lagi kertas, dibantu kawan penyidik, tambah kertas lagi. Ya kita bikinlah cerita ini. Ceritakan semua, Cat. Nah, karena dia udah cerita pelong kan, saya tenang. Saya ngobrol lah sama kawan-kawan Brimob ini. Kalau nggak salah si Suprianto sama Aditya. Ngobrol. Sampai akhirnya dia buat ini, tapi suka ada kawan penyidik datang, koreksi gitu. Sampai jadilah surat tulisan tangannya si Richard secara tertulis. Selesai, mungkin dipelajarin, ya sudah, saya udah kasih. Tugas saya selesai dong. Ya, kita tunggu. Bang, sebelumnya saya mau nanya, kenapa harus ditulis tangan, Bang? Ini kan belum masuk pro justisia. Ya. Ini baru komunikasi antara pengacara dengan klien. Kan kita kalau pengacara harus tahu klien kita ini persoalan hidupnya apa. Kenapa dia bunuh orang? Misalnya klien kita nih, apa dia selingkuh bunuh orang? Apa dia diselingkuhin? Ya kan kita pengen tahu isinya apa sih, persoalannya apa. Ya kan jiwanya agak goncang. Ya kan saya ilmu psikologi ada, lulusan psikologi UI. Betul. Masa kita nggak pakai ilmu psikologi kita bedah jiwanya. Saya bilang dulu sama, kebetulan ada Pak Wakaba yang sekarang jadi Kadif Propam. Bang, saya mau ambil jiwanya. Mereka ketawa. Mati orang itu, kau ambil jiwanya.
Enggak bang, maksudnya saya mau bedah. Ada Pak Wakabah, ada Dir, ada ini semua lengkap deh. Ya sudah, lu masukin deh. Dibantu satu kanit. Kanitnya orang pintar juga nih, dokter. Saya paling suka kanit ini, dokter. Nggak berani saya sebut namanya, saking pintarnya dia. Ya. Nah, setelah bicara panjang, sudah kita udah sepakat. Kami sebagai pengacara akhirnya bekerja sama dengan teman-teman penyidik. Kalau kita sinergi, semuanya bagus. Makanya pengacara dengan penyidik harus sinergi. Nggak boleh kita musuhan, nggak boleh berantem. Itu yang paling bagus begitu. Benar, setuju. Intinya adalah akhirnya dia membuat pengakuan yang sebenarnya yang sebelumnya pengakuannya, ya pengakuan sebelumnya berbeda gitu ya. Nah, ya berbeda. Ya sudah berbeda sudah. Okay. Mungkin penyidik sudah mengolah dia sebegian lama, sudah dapat juga. Semua disampaikan, cuma dia masih ragu-ragu. Ya saya buat dia plong lah. Yang buat apa yang membuat dia ragu-ragu, Bang? Nah, ini dia katanya masih ada pikiran-pikiran konstruksi perintah-perintah lama di kepalanya. Makanya saya bilang ke dia. Oke, berarti ada orang yang skenario kepalanya itu. Iya, berarti ada orang yang memerintahkan dan membuat skenario lama dan memerintahkan dia untuk bercerita sesuai dengan arahan di skenario yang lama ya. Betul. Akhirnya saya tanya, kamu masih sama atasan kamu percaya yang lama? Masih bang, gini sekarang kamu kan sudah berdoa sudah ini. Sekarang kan kamu udah plong. Jadi atasan kamu bukan manusia lagi, tapi atasan kamu Tuhan. Sekarang kamu pasrah sama Tuhan aja. Kamu udah salah, pasrah aja lah. Pasti Tuhan tolong kamu. Nah, Tuhan juga punya kemuliaan kan. Ya kan kita pikiran dalam hati kita. Mudah-mudahan setannya pergi. Benar setannya pergi. Dia jadi benar. Setannya pergi. Malaikat jadi sebelumnya ada setan ya bang? Hah? Iya. Ya jadi saya pikir ini semua ini berkat polisi bekerja, pengacara bekerja. Tapi kalau tanpa ada campur tangan Tuhan, ini berantakan semua. Jadi saya yakin dan percaya ini ada campur tangan Tuhan ini. Karena ada roh orang mati yang meminta pertanggungjawaban. Tuhan juga marah kalau ada orang mati dibegitukan. Jangan Tuhan, saya aja marah. Ya pasti bang. Nah ini ada artikel bang ya. Ada dugaan tindakan menghalang-halangi proses hukum dalam kasus kematian Brigadir J. Dan Barada E juga bilang saya takut kalau tidak menembak saya yang ditembak. Oke. Dan Barada E bukan satu-satunya penembak Brigadir Yosua, artinya ada penembak lain. Betul. Nah, bang, intinya adalah ini ada artikel ada dugaan tindakan menghalang-halangi proses hukum. Nah, siapa bang? Itu kan udah dibereskan sama Mabes Polri berapa 31 anggota personil polisi. Iya, ada 31 anggota Polri yang akhirnya ikut terseret ya. Bukan terseret lagi. Ikut arus. Kecebur. Iya, ikut arus. Iya. Kecebur sungai sampai ke laut. Nah. Bang. Ini bisa diceritakan nggak akhirnya cerita yang sebenarnya gimana pada saat itu? Nah, yang sebenarnya kan ada curhatan yang dituangkan ke BAP. Tapi curhatan itu kan saya simpan di kepala. Nah, malam harinya datanglah Pak Burhanuddin. Sudah pengacara baru. Ya kita berdua lah kenalan dulu sama Pak Dir. Ya oke. Rapi bikin surat kuasa baru lagi. Jadi ada surat kuasa pertama, ada surat kuasa baru yang kita berdua dengan Pak. Pak Burhanuddin ini ikut lagi mendalami materi yang ditulis sama si Richard. Jadi Pak Burhanuddin juga menanya-nanya, menginterview begitu dalam. Bahkan Pak Burhanuddin lebih dapat lagi karena dia serius banget nih. Maklum pengacara senior. Sangat teliti. Kalau saya kan junior. Nah, Bang, ceritanya gimana, Bang? Nah, ceritanya ternyata berbeda. Skenario yang pertama tembak-menembak. Sehingga adanya overmah, bela paksa. Jadi almarhum Yosua berantem sama si siapa? Si Richard. Karena kan dulu awalnya kan dibilang awalnya kan ada dugaan pelecehan seksual. Di mana pada saat itu akhirnya ada tembak-menembak dan intinya dulu kalau bisa dibilang masalahnya bergeser nih. Padahal sebenarnya masalahnya kan simpel. Ini adalah kasus pembunuhan, tinggal siapa yang membunuh, motifnya apa gitu kan. Dan seperti apa gitu kan. Tapi kan kemarin bergeser jadi pembela. Tembak-menembak upaya bela diri. Akhirnya bukan tembak-menembak. Gimana, Bang? Tembak. Satu pihak menembak tembak. almarhum Yosua ini. Dan ditembak berarti ya? Tidak ada tembak-menembak ya? Matilah.
anak orang. Mohon maaf ya. Oke, almarhum. Baradae bilang nggak bahwa dia adalah orang yang menembak pertama kali atau bukan sebetulnya? Iya, dalam bargaining dengan saya dia bilang saya memang yang menembak, Bang. Saya melakukan, saya minta maaf, saya salah. Iya. Nah, tapi saya diperintah Iya. sama atasan. Makanya ada tulisan kecil yang saya pegang, dia menuliskan, kalau saya tulis begini, Bang, Abang baca gini, gimana? Sebenarnya ada saya suratnya, mau lihat dulu sebentar. Boleh, Bang. Boleh, Ambil Bang. apa ini, tas? Oke, sebelum diambilnya, Bang, saya mau nanya dulu, Bang. Boleh. Jadi intinya yang menembak pertama kali Baradae bukan? Iya, dia mengakuin tembak 4 kali. Iya, Tapi iya, atas iya. perintah. Iya. Ya Ferry Sambo lah Iya, pemerintahnya. iya, atas. Oh. Sini semuanya. Semua. Oke, pada saat Baradae ada di situ gitu kan. Dia almarhum Brigadir J Joshua itu Berlutut pada saat dia. itu sedang dalam keadaan apa? Berlutut. Iya. Oke, jadi sebelumnya pas dia datang sudah ada kejadian sebelumnya, Bang? Sudah. Oke. Mana? Pas dia datang kejadiannya sedang seperti apa, Bang? Ya itu detail ya substansi penyidikan. Tapi ini saya tunjukkan Ya, ini. boleh. Apa tuh kalau kita yang tembak tapi Perintasan Apa ada perintasan. Atas dasar perintah atasan. atas Atasan perintah dia ngobrol. atasan, oke. Ya. Ini tulisan Richard ya, Brigadir Richard, E ya? Richard. Baradae Ya. ya. Iya. Ini dokumen ini ceritanya dia yang saya rangkum lewat gaya tulisan saya yang jelek. Oh, Jadi ini tulisan Abang ya? Ya, tulisan ya, Abang tentang merangkum apa interview dia. Iya. Menginterview dia dengan gaya. Nah, ini ada cerita tentang dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 8 Juli. Ini ada data-data. Ya tulisan tangan sederhana lah. Tulisan saya kan jelek. Orang lain nggak bisa baca. Saya juga. Iya, seharusnya jadi dokter, Bang. Iya, saya kan soalnya kuliah 2, kita bingung mau nulis gimana. Dulunya. Iya, iya. Kita sama-sama UI, sama-sama kuliah double, Bang ya. Ya, oh ya sama-sama kuliah double. Bang, Ya. oke, akhirnya ceritanya gimana? Coba bisa secara runtut ceritakan. Pas dia pertama kali datang itu posisinya gimana? Almarhum Brigadir J udah ada di situ ya? Nah, itu yang nggak saya cerita substansian. Substansi Oke, persoalan. intinya Bang, Materi penyidikan. intinya adalah iya. yang Intinya bisa di- tembak-tembakan lah. Udah itu aja. Tembak-tembakan bukan tembak-menembak tapi Bukan ya, ditembak. Tembak-tembakan. Dor. Oke. Dor. Nah, Pak Ferdi Sambo pegang pistolnya Yosua, dia pakai sarung tangan. Kalau ceritanya Richard pakai sarung tangan. Begitu. Oke. Jadi yang menembak itu kan ada berapa kali tembakan tuh? Ada Iya. di tembok, ada di tubuhnya Brigadir J. Itu Nah, semua itu- yang menembak Baradae apa ada orang lain? Ya, saya nggak tahu, tapi ada sisi Baradae menembak si almarhum Yosua atas perintah. Iya. Ada si posisi Ferdi Sambo. Saya sekarang nggak nyebutnya Irjen ya, nggak nyebut bintang 2 lagi. Bintangnya jatuh, Iya. hilang Gitu, Bang. ke bawah air laut. Nah, Ferdi Sambo Iya. ini orang jahat juga nih bagi saya nih. Jahat banget. Kenapa, Bang? Ya banget lah, tega banget dia nyeburin anggota Brimob ke wilayah dia orang Korsa begini disuruh yang begini. Korsa ini Iya. jiwa Korsa ya. Saya paling selalu sama Iya, Brimob iya, memang. Jiwa Korsanya kuat. Nah, Hmm. dia nyuruh Ferdi Sambo ini nembak ke dinding, dor bikin alibi. Oh, itu Ya, itu setelah berat. kejadian tembak itu ya? Iya. Habis Setelahnya, tembak-tembak oke. gitu, matilah si Yosua, dia bikin alibi dan nembak-nembak dinding. Seolah-olah ada Oke. tembak menembak. Yang nembak dindingnya Baradae juga apa? Bukan Ferdi Sambo Bukan. dong. Namanya Oke, juga dengan dia merencanakan pistolnya? itu. Pistolnya Oke, pistol dengan Yosua. pistol Pistol Yosua. Brigadir J ya? Iya dong. Oke. Itu Nah, ceritanya Richard ya. Oke, Setelah ada siapa dicocokkan- saja di dalam? Setelah dicocokkan bukti-bukti benar. Kan polisi juga Oke. bekerja. Tim sus bekerja menganalisa semacam-macamnya. Dicocokkan bukti sama cerita, matching. Saya rapat sama penyidik, matching Bang. Ya. Matching. Ya sudah. Oke. Oke. Di dalam Bungkus. penyelidikan dan juga berita-berita yang ada kan juga ada bekas tembakan dari pistol Glock ya, Bang. Pistol Ya Glock. itu saya nggak tahu pistolnya. Saya kan bukan Iya. tentara, bukan polisi. Bapak saya tentara angkatan Iya. laut. Tapi saya Iya, kan iya. bukan tentara. Waktu saya kecil, bapak Iya. saya suka pegang senjata. Tapi ditarik lagi karena bandel. Bapak saya juga bandel. Senjatanya tarik. Oke. Angkatan laut nih, Oke, angkatan Bang. sersan mayor.
terakhir Iya. pensiun. Oke. Ya. Siap, Bang. Ya. Bang, Bang Olive. Di dalam ruangan itu ada siapa saja katanya? Nah, itu ada beberapa orang, saya nggak sebut namanya karena substansi penyidikan. Penyelidikan. Oke, mengerti, Ya, Bang. udah sebut nama Tapi orang intinya tuh. tapi ada beberapa orang ya. Ya, pada saat kejadian. Oke. Pada saat Baradae datang, itu sudah ada kejadian berarti ya. Tadi bilang katanya Brigadir J berlutut gitu ya. Nah, Ya, kata si Brigadir E sudah berlutut. pada saat itu sudah ada orang-orang lain juga di sana. Tampaknya ada. Kan Oke. yang tahu sih pengacara Burhanuddin karena dia lebih detail bacanya. Kalau saya kan baca sepintas-sepintas, Oke. tapi ceritanya saya paham. Saya kan biasanya kan nggak Oke. main di detail, tapi main di wilayah kolosal gitu, global. Makronya Oke, saya, jadi, mikronya Pak Burhanuddin. Nah. Oke. Jadi pada saat Baradae datang, itu sudah ada orang-orang lain. Dia dipanggil apa nggak sengaja itu datang? teknis penyidikan lah. Apa maksudnya masuk ke Oke. substansi penyidikan. Oke, mengerti, Bang. Oke. Dan intinya akhirnya dia mengaku bahwa dia diperintah oleh atasan itu ya. Ya, dari awal dia ngaku gitu ke saya. Oke. Nah, dan apalagi pengakuan dia yang terjadi setelah kejadian, Bang. Setelah kejadian. Nah, ini saya buka satu clue. Jadi setelah Iya. kejadian beberapa saat, nggak tahu bikin skenario apa itu. Kemudian Iya. si Richard dan yang para ajudan dipanggil, yang terlibat, dijanjikan iming-iming. Janji itu sama Apa? dengan iming-iming, sejumlah uang Sama. Oke. kepada mereka. Berapa, Bang? Ya kan mereka ya supaya adem, nanti kan kalau SP3 ini kan mereka ya sudah ya punya hasil lah. Tapi dijanjikan doang, ditunjukin uangnya, ditarik lagi. Kata Richard ke saya waktu curhat. Bukan waktu BAP kan, ini Oke. bukan pro justisia. Iya. Berapa uangnya, Bang? Ya itu masuk ke BAP saya nggak bisa ngomong. Oke, Bang. Tapi di BAP dijanjikan ada. Nanti uang. persidangan ada itu keluar itu. Oke. Nah, ada iming-iming apa lagi yang membuat akhirnya Baradae membuat pengakuan bahwa dialah pelakunya, pelaku utamanya. Itu skenario itu. Ini grand skenario nih. Kalau bahasa saya ini kayak bikin film mafioso nih. Ini grup mafioso nih bikin film. Bikin skenario, bikin bagus, film bagus. Kalau jadi film ini bagus banget sebenarnya. Semuanya Wah, sama. nih kebetulan nih. Ya. Anak saya kan Cinta kan lagi kuliah perfilman di Amerika Ya, nih. ya. Mungkin nanti ini bisa jadi kasus-kasusnya bisa jadi film dia ya nanti ya. Harus dia buru-buru nih. Kalau jadi film Iya. cerita ini mahal banget nih film nih. Yang nonton se-Indonesia. Ya sedunia, Bang. Se-Indonesia. Tapi kan saya ikut jadi Oke. pelakunya juga kan. Saya jago pemain filmnya dong. Betul. Abang nanti jadi main, Bang. Tenang, Bang. Ya, main film ya. Nggak usah casting langsung, Bang. Ya, oke. Bang, mau Ya. nanya nih, Bang. Ya. Artinya ada iming-iming sejumlah uang. Ya. Tapi apakah hanya sejumlah uang saja yang membuat Baradae mau mengorbankan dirinya bahwa oke, saya adalah Tidak. the one and only Ini pelaku setelah utamanya. kejadian. Ada apa lah? Ada Setelah jaminan apa kejadian- lagi, Bang? Setelah kejadian peristiwa pidana ini, baru diiming-iming Ya. duit. Jadi belum sebelumnya. Setelah itu baru diiming-iming. Oh iya, tahu. Ya, Tapi apa hanya uang saja? Apa aja uang saja yang membuat Baradae mau Baradae mengaku? cuma Apa ada bicara jaminan itu. keselamatan? Ya, dijaminkan SP3 karena opermah. Oke, bela dijaminkan paksa. juga bahwa dia tidak. Oke. Tidak dipidana Oke, bela jadi paksa, yang membuat- opermah, bela paksa, sehingga dia SP3 perkaranya, dia tetap jadi polisi dong. Oke, jadi yang membuat dia akhirnya mau mengorbankan dirinya untuk mengaku bahwa ada jaminan bahwa selain uang tadi, jaminan bahwa kasus ini tidak akan berlanjut gitu ya, akan Iya, itu yang berlanjut. dibilang Karena akan SP3, akan dengan berhenti ya, dasar bela paksa. bela paksa. Nggak tahu ilmu dari mana itu. Oke. Heeh. Oke. Nah, kenapa hanya Baradae yang dikorbankan, tidak ada yang ajudan-ajudan lain tidak, Bang? Ya ini namanya kan skenario tembak menembak. Iya. Seolah-olah Oke, tembak oke. menembak. Kan satu orang, nggak mungkin rame-rame tembak menembak. Oke. Pertanyaannya, Bang, apakah pelecehan itu benar-benar ada, benar-benar terjadi atau tidak? Baradae nggak pernah bicara itu ke saya. Jadi dia oke gitu ya. Ya. Oke, Bang. Nah, Ya. Selanjutnya, Bang. Ya. Ada pengakuan lagi Baradae tentang hubungannya dengan istri Pak Ferdi Sambo? Nggak pernah bicara. Kan selama ini kan
akhirnya kan selama ini kan masalahnya itu yang Nggak pernah, nggak ada digaung-gaungkan perjanjian. kan, Baradae masalah dia nggak tahu itu. melecehkan. Dia bilang saya nggak tahu dia. Dan dia membuat satu statement nggak bahwa dia melakukan pelecehan atau tidak? Si siapa, Baradae? Iya. Baradae nggak pernah melakukan pelecehan, orang baik dia, orang gereja. Orang dia setiap Oke, jadi ini itu katanya tidak terjadi. enggak. Bukan dia pelaku, bukan dia. Itu Kan jadi itu hanya grand skenario ya. Waktu skenario Iya. pertama dianggap ada pelecehan oleh Yosua kepada istrinya Freddy Sambo. Iya, betul betul. Ya Jadi kan? itu tidak terjadi sebetulnya. Nah, Baradae sebagai saksi klien saya, dia nggak tahu itu, nggak tahu cerita itu. Jadi saya ngikutin pikirannya si Richard. Ya di pikiran Iya, Richard Bang. itu ya saya Iya. rekam lah. Saya gini-gini Oke. pinter ngerekam. Pinter Iya, ngerekam Bang. saya ini. Makanya Lulusan suka UI bikin mah rekaman pinter-pinter, musik. Bang. Iya. Iya, Makanya iya. suka ngerekam musik-musik lagu-lagu saya rekam, saya kirim ke YouTube. Mudah-mudahan ada yang Sama dengar. kita, Bang. Di Olipa Iya, Bang. Project. Siap. Iya, saya juga follow Instagram Abang kan. Ya. Oh iya. Yang penting YouTube Bang. lagunya banyak itu. Di Olipa Project. Betul, Bang. Ya. Bang, ini ada artikel lagi, Bang. Ya. Misteri luka di jari Brigadir J terkuak. Ya. Eliezer atau Baradae cerita kekejian atasan pakai pistol buatan Kroasia. Nanti gimana nih? Kan ada ceritanya, Bang. Jadi dia nggak cerita ke saya itu. Oke. Nah, ada lagi bilang artikel nih di Tribun News. Curahan hati Baradae ke kuasa hukum. Brigadir J ditembak hanya beberapa menit, singkat saja katanya. Ya, kira-kira begitu. Gimana, Bang? Ya, begitu singkat. Namanya juga dor. Ya singkat aja namanya. Nembak kayak nembak ayam. Yang nembak hanya dia sendiri pada saat itu ke Brigadir J-nya. Nah, nanti lengkapnya di persidangan ada lengkap. Oke, ada lagi nih, Bang. Mm-mm. Artikel ya, gempar Baradae ungkap ya Irjen Sambo pegang senjata di dekat jasad Brigadir Joshua. Itu pasti. Itu senjatanya siapa, Bang? Saya nggak tahu kan, saya nggak ahli senjata. Dan saya nggak mau tahu itu senjata siapa. Oke. Tapi saya tahu itu senjata. Kata Baradae. Oke. Oke. Pengacara Baradae sebut tembakan ke dinding rumah TKP kasus Brigadir J untuk rekayasa tadi itu ya. 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 Nah, Baradae disebut menangis dan menyesal tembak Brigadir J. Itu gimana, Bang? Menangis dia, Bang? Ya waktu sama saya kan dia menangis, menyesal. Oke, Habis gimana berdoa kan dia Bang? nangis. Tanya aja Brimob Iya. yang jaga. Oke. Jadi di ruang penyidikan itu ada CCTV. Oke. Di tempat penyidikan ada CCTV dan CCTV nggak pernah bisa bohong. Kalau manusia bisa bohong, CCTV nggak pernah bisa bohong. CCTV itu ada Setuju, di Bang. sudut-sudut semua. Iya. Saya keluar masuk di ruangan penyidikan tuh, di ruangan kanit itu, saya ya kelihatan lah. Apalagi tampang saya yang gondrong begini, gondrong jelek ya. Ya. Waktu pasti Abang di kelihatan sana, CCTV. Ya. Waktu Abang ke kantor polisi diikat rambutnya kayak biasa apa dilepas begini, Bang? Saya lupa. Kadang dikit, kadang ini. Saya jarang ngurus rambut sih. Ini jarang iya, pakai iya, sisir. iya. Jadi pokoknya Iya, kadang iya, dikit, iya, kadang Bang. lepas. Makanya kalau di Karena- Mabes Polri itu saya dipanggilnya si Gondrong. Tanya aja sama para Iya, iya. pimpinan ini. Si Gondrong kemana? Iya. Tanya aja sama Kasubdit sama Dir. Saya dipanggil si Gondrong, Siap, bukan Bang. nama saya. Itu Iya. nama kesayangan saya si Gondrong sebenarnya. Iya, iya. Bang, Ya. ini ada lagi artikel ya, Bang. Aku dapat ancaman pengacara Baradae minta perlindungan Jokowi. Siapa Oh, yang itu dapat saya. ancaman, Bang? Burhanuddin Gimana, sama Bang? saya. Diancam siapa dan kenapa, Bang? Yang ngancam saya tahu, tapi saya nggak mau ngasih tahu. Boleh dong. Saya sayang Polri Ancamannya kok. seperti apa kalau gitu? Saya sayang sama polisi, makanya saya nggak mau kasih tahu Iya. kemanapun. Cuma saya minta Pak Jokowi tolong saya. Kalau saya mati, Pak Jokowi tahu lah. Saya diancam. Oke. Ya. Abang minta tolong Jokowinya gimana, Bang? Ya lewat media WhatsApp? massa. Lagi ngobrol-ngobrol, Oke. saya malah diancam, minta cabut kuasa, minta ini, suruh ini. Saya pikir masih ada presiden di negara ini kan, kecuali presiden nggak ada. Oke. Saya minta tolong sama Tuhan. Oke, ancamannya apa aja, Bang? Ya cabut kuasa Cabut lah, suruh ya udah pokoknya suruh tulis cabut kuasa, suruh ini bikin penjamputan. Enak aja kita pengacara kok dibegitukan. Polisi setingkat sama pengacara, penyidik, hakim, jaksa sama pengacara setingkat Jaksa. sama penegak hukum semuanya. Empat Masing-masing pilar punya penegak undang-undangnya. hukum ya. Sama undang-undangnya, penegak hukum setara. Jadi jangan Iya. intervensi, nggak boleh. Kita saling menghormati. Ah. Makanya saya selalu menjaga kewenangan polisi ini. Saya menjaga kewenangan Oke, jaksa, ancamannya- menjaga kewenangan hakim. Saya juga menjaga kewenangan Ancamannya saya. tuh Ya. ya, ancamannya lisan, WhatsApp,
Apa ngomong langsung apa gimana, Bang? Ya, di WA saya juga ada. Boleh lihat nggak, Bang? Nggak usah, nggak boleh privasi Oh saya. iya. Iya, Orang iya, saya orang iya. baik. Kan nanya, Bang. Heeh. Iya, iya, Tapi iya, saya, iya. ya, makanya Iya, saya iya. bilang, saya tahu, tapi saya nggak mau kasih tahu, karena saya sayang polisi. Karena saya Jadi dibesarkan oleh ya, polisi. oh, Saya sayang pengacara polisi. dibesarkan oleh kawan-kawan polisi. Saya pengacara Oke. dibesarkan oleh kawanan jaksa dan hakim. Saya lama 22 tahun jadi pengacara, stabil. Walaupun Oke, kita Abang- begini-begini aja. Abang diancam, abang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya, Abang dibilang tadi sayang sama polisi, artinya Ya. yang mengancam abang ini oknum berarti. ya nggak usah disebut deh. Yang penting saya sang polisi deh. Ah. Oke, saya ngerti maksudnya. Mau tahu aja Oke, sih urusan iya. pribadi kita. Namanya juga uya-kuya, Bang, kepo ya kan? Ya jangan begitulah Nanya sama-sama boleh. UI kita Ya. kan. Malu Ya, sama ya, rektor, nanya, Bu. rektor UI. Iya. Ya, Iya, sama nanya dekan-dekan boleh, Bang, kita. tapi kan nggak nanya sebentar boleh dulu. dong, tapi kan Bentar, kenapa? rektor kita sama dekan kita kan sumuran sama kita sekarang nih, Pak Uya. Betul, Bang. Berarti kawan kita juga mereka tuh. Boleh kita bongbongin. Betul sekarang. Iya, 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 iya. Kan saya nanya boleh, cuman abang ngejawab kan terserah abang. Boleh ya, Bang. juga dong, sama-sama Iya. kita. Sama kayak Bang Uya mau ke Iya, iya. fakultas hukum, boleh nggak? Saya bilang nggak boleh. Ini fakultas saya. Iya. Kalau saya ke Iya. fisik boleh nggak? Boleh, Bang. Banyak ceweknya di sana. Ya oke, kan gitu. Permisinya Uya, kita Iya, masuk iya. ke fisik UI kan gitu. Iya, 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 Bang. Bang, Ya. ini kan ada juga artikel ya, Bang ya. Ya. Dari Lambe Tura juga sudah masuk bahwa Ya. ada surat orang Ya. tua Baradae ke Jokowi minta anaknya dilindungi, Bang ya. Nah, begini. Saya Gimana, sampai Bang? sekarang belum pernah ketemu Iya. orang tuanya Baradae. Iya. Jadi saya nggak bisa mengkonfirmasi itu benar apa tidak. Tapi kata Iya, Richard, iya. waktu bicara sama saya, Bang, Iya, tadinya iya. orang tua saya dipanggil Jakarta, mau diambil sama grupnya Bang Ferdi, sama Iya. atasan saya. Tapi keburu diselamatkan Iya. Brimob, Bang. Iya. Saya telepon tim Brimob buru-buru ngambil ini. Jadi saya selalu sama Brimob, kenapa itu? Karena kata Richard, Brimob lah yang ngambil keluarga Iya. dan mengamankan sampai sekarang. Hormat saya Oh, buat diamankan Brimob. jadi. Ya, hormat saya buat Iya, Brimob. iya, iya, iya. Brimob RI. Iya, iya, iya. Nggak tahu, Brimob kepolisian Iya, RI. iya. Iya, iya. Ya, Kita percaya, Bang, kepolisian kita, Ya. Polri kita malah luar biasa hebat, Bang. betul, betul. Oke. Nah, oke, Bang. Tapi kita coba bacain ya suratnya ya sebentar. Ya. Mana ya? Di Lambe Tura. Oh, ini nih, oke. Ya. Kita buka. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri. Ya, oke, Bapak Menko Polhukam juga, Bapak Mahfud MD, Ya. Bapak Kapolri, Bapak Presiden. Ya. Oke, salam sejahtera. Pertama-tama kami selaku ayah dan ibu dari Barada Richard Eliezer turut berbela-sungkawa kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Menko Polhukam yang kami hormati, kami mengirimkan surat terbuka ini karena kami merasa putus asa dalam menghadapi proses hukum yang saat ini sedang dihadapi anak kami. Rasa khawatir dan takut selalu ada dalam hati kami. Saat ini kami memohon perlindungan hukum dan HAM untuk anak kami Richard Eliezer atau Baradae, juga untuk kami sebagai orang tua, keluarga, dan tunangannya. Dan kami juga meminta keadilan dan perlindungan dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Menko Polhukam. Sekiranya surat terbuka ini bisa sampai kepada Bapak-Bapak yang kami hormati, dan kami mohon Bapak-Bapak kami dapat bertindak secara bijaksana untuk memenuhi permohonan kami. Kami juga percaya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan. Dan kami, keluarga, tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Demikianlah surat terbuka untuk kami, ya kan? Kami yang bermohon orang tua. Oke. Itu suratnya, Bang. Ya, saya nggak bisa konfirmasi benar apa tidaknya, karena saya belum ketemu Iya. orang tua. Nah, orang tuanya. Oke, oke. Saya ini kan orangnya apa adanya. Kalau ketemu, kalau enggak. Kalau dia bilang iya, ya saya bilang iya. Apa sih? Ya Oke. adalah ya, tidak adalah tidak. Oke, Bang, pertanyaan Ya. lagi, Bang. Di dalam hasil otopsi kan mengatakan bahwa selain tembakan, selain luka tembakan juga ada luka-luka akibat penganiayaan, betul, Bang? Ya. Saya nggak nanya Richard itu. Saya cuma Oke, mengolah tapi jiwanya supaya dia bicara padanya. Oke, saudara Richard atau Baradae ini, dia mengaku dia hanya menembak atas suruhan atasan, apa juga menganiaya? Enggak, dia cuma menembak aja atas perintah atasan. Jadi dia tidak menganiaya ya? Tidak. Orang baik itu umur masih 24. Orang gereja disuruh nembak, yang ditembak temennya sendiri, teman dekat.
Saya buka aja cerita ya. Selama Ya, boleh, Bang. dari Jawab. tanggal 2 sampai tanggal 7 di Magelang, waktu mereka ada di Magelang, Richard sama Yosua almarhum itu satu kamar, kata Richard. Setiap malam tidur satu Iya, kamar iya. mereka. Iya, Dia berarti iya. kurang saudara apa, kurang dekat apa? Ya deket banget. Masa apa ini sendiri, teman sendiri ditembak Teman sama sendiri, dia, apa iya. benar dia bisa menembak teman sendiri? Kalau Nah. atas dasar perintah. Oke. Atas dasar perintah. Tapi apa yang membuat akhirnya dia harus terpaksa menuruti perintah atasan? Dia Kan dia bisa Brimob. menolak. Ya. Umur masih muda. Kalau Brimob kan perintah pimpinan wajib berjalan sama anggota amanat buah. Makanya Brimob dikirim untuk perang ke Papua, ke Aceh zaman dulu, ke nyari di Poso. Itu Brimob pengorbanannya besar. Mereka berhadapan dengan GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Suruh tembak, tembak. Berhari-hari juga mereka cari tembak. Perintah sekarang nembaknya Oke. 2 bulan ke depan gak ada persoalan. Sama kayak ini, karena dia Brimob, mungkin di perintah sekarang dia tembak sekarang. Kemarin disuruh perintah nembak, atas perintah itu dia tembak. Brimob. Dikasih tahu nggak apa alasan dia harus nembak? Tembak karena Nggak ini ada, atau nggak karena ada, itu? nggak Gitu. ada. Richard nggak cerita. Oke, Richard tidak cerita juga. Dia tahu apa tidak ada alasan apa yang terjadi sampai Nggak harus ada. tembak. Mana ada anak umur Iya. 24 tahun Brimob menembak orang tanpa motif apa yang ditembak teman sendiri. Kecuali almarhum Yosua itu selingkuhin pacarnya si Richard, baru Richard mungkin sakit hati, dia Iya. gelap mata, dia tembak tuh. Iya. Iya kan? Baru itu ada motif. Oke. Ini kan gak ada motif. Oke, kalau tidak ada motif, dia berarti melakukan karena apa? Ketakutan apa karena emang harus patuh aja sama perintah atasan? Karena perintah pertama, kedua, ketika situasi nol, suruh nembak, woi tembak, tembak, woi. Ini masa seorang Irjen bintang 2 suruh nembak anak buahnya sendiri. Yang harusnya diayomi, apalagi dia Kadif Propam harus menjaga itu anak buahnya sendiri. Secara baik martabatnya anak buahnya harusnya dijaga. Tidak dijaga, malah dibunuh. Ya ini kan ketakutan. Baradae-nya Ya. Baradae-nya nggak sempat bertanya atau langsung. Mana dia bertanya? Kenapa? Dia kan begini, si Ferdi Sambo udah pegang pistol, dia pegang pistol, Iya. disuruh nembak si Yosua. Kalau Yosua nggak ditembak, apa yang dilakukan Ferdi Sambo? Dia pasti saking kilafnya dia tembak si almarhum Yosua. Tapi kemudian kalau si Richard nggak nembak, kan dianggap sebagai saksi utama. Ya ditembak juga Richardnya supaya nggak ada saksi. Oke. Nah, karena begitu aja, Richard mau nggak mau ya tembak-tembak aja. Ketakutan dia, daripada dia juga ikut mati. Gitu sederhananya, situasi nol psikologis kejiwaannya saat itu begitu. Oke, Richard juga tidak cerita waktu sebelum dia nembak, pas saat dia menembak itu Brigadir Joshua sudah ada luka-luka penganiayaan. Nah, Tidak ada cerita. Oke. Nah, tapi nggak mungkin dong orang sudah meninggal dianiaya, nggak mungkin ya, Bang? Ya nggak mungkin. Mungkin Ya, pasti aja, cuman penganiayaan kita nggak telah. tahu, kita nggak tahu. Cuman Oke, Richard nggak oke. cerita. Nah, Bang. Kalau Richard cerita saya tahu. Oke, Bang. Oke, Bang. Intinya, Bang, kalau misalnya ini bisa dibilang, ini termasuk pasal 351 ayat 3 pembunuhan, Tidak, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, atau Tidak. 338 pembunuhan biasa, atau Tidak. 340 pembunuhan berencana? Kita mengikuti hasil penyidikan kepolisian, penyidik baris krim, di mana semuanya baik Richard, Iya. baik Ricky, baik Kuat, baik Ferdi Sambo. Saya nggak nyebut bintang Iya. lagi, nggak nyebut pangkatnya ya. Baik Ferdi Sambo Iya. adalah pelaku pembunuhan 340 pembunuhan berencana, Iya. subsidiar 338 pembunuhan biasa, jungto pasal 55, 56, pasal 55 dan 56 turut serta melakukan. Iya. Iya. Oke, Bang. Ya. Nah, Bang, intinya kalau sekarang Baradae dibilang dia menembak atas turuan atasan. Ya. Dia bisa mendapatkan hukuman berapa lama atau bisa bebas demi hukum apa gimana, Bang? Di dalam KUHP batuk dulu, udah malam, harus batuk. Nggak apa, Bang? Batuk, minum obat dong. Batuk, minum obat dong. Oke, Iklan. ini obatnya, iklan. Sorry Iya, ya. Bang. Iya. OBH Kombi, ya kan? Bukan ya? OBA kombi apa nih? OBA kombi jahe. Ini obat nomor Oke, 1 saya. ya. Sorry ya Iya, iklan ya. iya. Nggak ada maksud. Astrid, Batuk daripada Astrid. mati.
Trit, ambilin obat flu gue di kamar ini di laci. Jadi mau iklan. Trit, ya. Obat flu, Telenor ambil. Oke. Nah, intinya Bang, ini kalau misalnya kalian mau iklan di podcast saya kan lagi banyak nonton, silakan masuk iklan. Iklan di sini ya Bang, ini pancingan Bang. Nih, kalau saya kasih obat flu saya ya kan. Ya, obat flu saya di sini. Ya, inilah Tylenol. Obat flu untuk malam dan obat flu untuk siang. Nah, saya juga punya Bang. Bagusan mana sama apa? Kok OBH Kombi jahe? Bagusan Amerika Bang. Oh, Amerika punya. Tapi saya tetap Abang bagus cinta berapa produk lama? Indonesia. Oh iya, saya juga Bang. Cuma karena kebetulan di Amerika nggak ada OBH Kombi. Oke. Bang. Oke. Sorry ya, yang Jadi punya ini produk kita minta maaf ya, kita iklanin gratis ya. nggak apa gratis, justru bukan minta maaf. Mereka harus terima kasih sama kita Oh, Bang. sorry. Ya. Masih juga sorry juga kita. Iya. Oke, Bang. Tapi siapa tahu ini. kita dibayar ini sama yang punya produk. Iya dong, OBH Kombi. Di sana nggak dibayar kan Bang. dari Amerika. Kalau ini dari ini Kombi. Tapi Enggak, kan Bang. dia punya. Iya, benar. Oh, ya. Lanjut. Ya, ayolah OBH Kombi. Ya, lanjut Bang. Ini intermezzo aja Bang ya. Bang, intinya adalah tadi gimana tadi Bang? Dia bisa bebas demi hukum, apa tetap akan dapat hukuman, apa gimana? Kita berdoa saja. Masyarakat Indonesia beropini mana yang benar, mana yang salah. Yang jelas kira-kira kejadian begitu. Tapi semua penentunya hakim di persidangan. Iya. Bukti-buktinya menentukan. Harapan kami Richard Baradae dari Minahasa, dari kampung bahasa ibu saya kan Manado. Dia lepas dari hukuman. Atau paling tidak hukumannya diperingan. Tapi harapan saya, dia lepas dari hukuman, dia kembali ke Brimob. Dididik lagi di Brimob. Gitu. Harapan saya itu. Iya, Saya perjuangkan dia kembali ke Brimob. Siapa tahu masyarakat Indonesia sama memperjuangkan kita. Oke. Bang, tapi saya masih penasaran kenapa sih, motif apa sih, ya alasan apa yang membuat seorang Brigadir Joshua harus dibunuh tuh apa Bang? Kita kira aja Bang. Mahfud MD udah bicara. Iya, bahwa Hanya khusus orang dewasa yang tahu. Kita udah dewasa nih. iya. Mau kita bicarakan nggak? Boleh. Jangan. Kita udah dewasa Bang. Bang Kuya. Yang nonton kita nih Kenapa? anak-anak banyak. Oh gitu ya Bang. Iya. Jadi nggak boleh iya, kita iya. bicara itu. Stop. Oke. Dan intinya adalah ini sudah terjadi Ya. dan kita percaya bahwa kepolisian Republik Indonesia Ya. akan menangani kasus ini seprofesional Ya. mungkin, dan kita yakin itu karena saya juga tahu itu Ya. benar-benar luar biasa presisinya ya Polri kita ya. Kita salut juga buat Kapolri kita ya. Ya. Oh, Nah, Kapolri Bang. jago. Yang salut itu sama Luar biasa. Kabar Reskrim bekerja sungguh-sungguh. Irwasum bekerja sungguh-sungguh. Barreskrim juga, saya juga Barreskrim, salut. para penyidik yang sekarang ini Ya. 3 minggu nggak tidur. Pagi, siang, sore, malam, pagi, Iya. siang, malam. Tidurnya cuma di meja kecil. Dan mereka jam 2 pun begini. Salut saya sama Barreskrim Mabes Polri yang sekarang. Mudah-mudahan Saya juga tahu polisi tahu itu, Indonesia Bang. seperti mereka. Tapi saya rasa hampir Iya. semuanya seperti mereka. Yang kecil aja yang jadi mafia, kelompok kecil, mafia. Berantas itu. Saya juga saksinya Bang. Yap. Iya. Ya, Bang. Ya. Jadi ini biar mereka menjalankan saja. Tapi Abang takut nggak? Atau Abang sudah bicara di mana-mana itu jadi pengacara Baradae? 22 tahun tuh Iya. saya udah pernah diancam dibunuh. Klien saya udah pernah mati ditenggelam di Kali Sunter. Sabtu namanya. Oh, Abang diancam dibunuh? Udah Saya ya? pernah dibunuh dong. Pernah mau ditembak. Pernah dibunuh? Pernah. Oh, Oke. Diancam sering. iya. Tapi saya sekarang kalau diancam enak. Ada Pak Jokowi sama Pak Mahfud. Oh iya. Kalau saya siap. ada apa-apa, ya sudah jadi pahlawan lah. Ya kan? Mati. Iya. Ya jadi pahlawan di Indonesia. Kapan lagi jadi pahlawan sih? Sekarang jadi pahlawan kan susah. Iya Bang. Kan semua orang pasti mati. Ya yang penting yang kita lakukan adalah demi keadilan dan untuk Demi kebenaran keadilan. Bang ya. Cuman kalau saya mati titip Ya. keluarga dong. Bang Uya titip. Oke Bang, tenang Bang. Ya udah. Jadi intinya mari kita kawal kasus ini sampai mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Tetap menjadi pengacara yang luar biasa. Gimana Bang? Ya. Gimana? Mari kita kasih salam karena mau 17 Agustus. Salam Ya. Merah Putih. Dari pengacara Merah Putih. Salam Merah Putih. Ya. Salam Merah Putih buat Bang Kuya dan seluruh rakyat Indonesia. Salam Merah Putih bulan Agustus. Kita menyambut 17 Siap. Agustus. Hari kemerdekaan Betul. kita. Pasti Bang. Ya. Amin. Merdeka. Merdeka. Ya.
Megawati. Ya, dong. Bang, terima kasih banyak. Ya. Sampaikan salam saya sama Baradae juga. Saya salamin Ya. kalau udah ketemu. Mau Iya, tahanan iya. dia. Siap, Bang. Iya. Kalau ketemu Tapi lagi, saya Bang. kasih tahu sebentar ya. Iya. Saya pasti- Dia kalau Abang salamin Ya. Terus Abang salamin ke dia tahu kok maksudnya apa. ya, pasti nolongin. Iya. Iya, Support. dia ngerti. Iya. Saya tadi ngasih tahu, saya tadi Iya. sampaikan bahasa ibu saya orang bahasa Manado karena saya kecil tinggal di sana. Tapi saya asli orang Jawa. Bapak Iya. Yogyakarta, Ibu Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Iya. Ya. Oke. Jawa orang Jawa asli nih. Gondrong Jawa nih, gondrong Jawa. Banyak Bapak orang saya juga gondrong. Jawa Timur, Bang. Oh, sama Iya, kita. iya. Pantesan ngaco Iya, ngomong. Kayak Asmuni. Oke. Oke. Bang Olive, terima kasih. Terima kasih Bang Uya. Semangat ya. Semangat. Tetap membela kebenaran. Siap. Terima kasih, Bang. Terima kasih Ya, sama-sama. dari Amerika Salam saya merah ucapkan putih ya. selamat pagi. Ya, salam merah putih. Ya. Salam merah putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.